Summertime di Bandung sudah berminggu-minggu panas banget. Saya sebagai pemilik kulit yang kering, merasa kulit kayak dehidrasi gitu, bahkan sampai muncul jerawat. Kok bisa? Bukannya pemilik kulit kering jarang jerawat? Bisa, hal itu terjadi karena kulit kering kehilangan kemampuannya untuk meregenerasi sel kulit karena lapisan minyak tidak bekerja optimal. Akibatnya, penumpukan sel kulit mati, menyumbat pori-pori dan memicu timbulnya jerawat. Untungnya, saya memiliki Jumiso Waterfall Hyaluronic Acid Series. Rangkaian ini memiliki 3 produk, yaitu toner, moisturizer, dan sunscreen. Tapi karena saya juga punya Jumiso Super Soothing KN Always Sunscreen, maka saya juga akan mereviewnya di sini. Yang pertama akan saya review adalah Jumiso Waterfall Hyaluronic Toner, yaitu 250 mg. Kemasannya seperti ini, agak bulky, tapi kalau menurut aku untuk toner ini kepake banget. Karena selain bisa dipakai buat CSM, bisa juga dipakai sebagai metode raup. Aku sih terus terang ya, kalau pakai toner jarang banget pakai kapas. Biasanya langsung ke tangan. Nah, Jumiso Waterfall Hyaluronic Acid Toner ini berada dalam rangkaian Waterfall Jumiso yang ditujukan untuk mereka yang memiliki kulit dehidrasi. Bahan utamanya adalah berbagai jenis asam hyaluronik. Macamnya adalah hyaluronic acid, hydrolyzed hyaluronic acid, sodium hyaluronate cross polymer, hyaluronate glucosaminoglycans, dan lain-lain yang terdiri dari berbagai ukuran. Kenapa harus berbagai ukuran? Karena bisa menembus berbagai lapisan kulit untuk memberikan kelembapan ekstra. Dengan berat molekul berbeda, maka akan lebih baik diserap ke dalam lapisan kulit yang berbeda juga. Semakin rendah berat molekul, semakin dalam untuk menembus ke dalam kulit. Selain itu, toner ini juga mengandung Centella asiatica ekstrak dan keramid untuk mencegah hilangnya kelembapan alami kulit, sekaligus melindungi kulit dari iritasi eksternal. Kemasannya tuh unik ya sebenarnya kalau menurut aku. Ini lihat deh, botolnya tembus pandang. Terus udah gitu tuh ada nozzle-nya. Nozzle-nya ini tuh menurut aku nolong banget. Nah, ini kalau aku sekali pakai biasanya 10 tetes aja udah cukup. Nggak usah sampai ditekan keras-keras gitu. Nah, nilai plus lainnya, Jumiso ini tuh dia udah menyertakan bahasa Inggris selain bahasa Korea pada kemasannya. Jadi, kita tuh nggak buta-buta banget buat cari tahu tentang produknya. Nah, teksturnya sendiri kalian bisa lihat kalau ini teksturnya cair tapi agak kental dan mudah meresap, juga tidak berbau sama sekali. Daya lembabnya di kulit kering aku tuh pas. Kalau ditap-tap gitu nggak lama, sekitar 1 menitan dia udah nyerap dengan baik. Nah, yang kedua adalah Jumiso Waterfall Hyaluronic Cream. Nah, dia tuh 50 ml. Teksturnya itu mengingatkan aku sama brand L yang harganya lebih mahal, tapi tekstur dan efeknya tuh mirip banget sama brand itu. Nggak sebutin lah, tapi kalian pasti tahu lah ya. Nah, dia tuh jarnya tuh sebenarnya tuh bening, tapi di dalamnya tuh kayak plastik putihnya gitu. Terus nilai plus lainnya dia tuh dilengkapi dengan spatula kecil. Teksturnya gel yang sekali dioles akan terasa adem dan formulanya tuh nggak lengket. Begitu dioles kayak meleleh gitu ke kulit. Terus dia tuh kayak ngeresep gitu. Sensasinya percis lah sama sleeping masknya brand L itu gitu ya. Nah, ini tuh biasanya aku masukin ke AMPM karena dia nggak mengandung SPF. Untuk malam aku pakai sedikit lebih tebal karena bisa dipakai sebagai kayak sleeping mask gitu juga. Nanti kalau pas bangun tuh biasanya kulit agak lebih lembab dari biasanya. Nah, ini tuh mengandung 3 kompleks hyaluronic acid. Kalau yang tadi itu kan 7, ini 3. Nah, sama tapinya berat molekulnya lebih rendah, lebih tinggi nano gitu ya. Jadi bisa menjaga kelembapan kulit dan diserap ke semua lapisan kulit. Selain itu juga ini mengandung prebiotik dan fermentasi lisat, filtrat bifida, lactococcus, dan saccharomyces. Nah, itu gunanya untuk membantu menyeimbangkan mikroba di dalam kulit, mikroba alami ya, yang membantu memperkuat skin barrier kita, mengurangi peradangan karena iritasi, dan melupakan bahan pelembab alami. Selain itu, oligosacharida alpha-glukannya membantu mencegah hilangnya kelembapan alami kulit dan menyeimbangkan kelembapan kulit. Ini enak banget lah pokoknya kalau kalian suka moisturizing yang melembabkan, ini oke. Untuk kalian yang oily ini juga oke karena dia nggak over lembab gitu. Nah, sekarang sunscreennya ya. Yang pertama itu kayak tadi aku udah bilang, aku punya 2 jenis. Nah, sekarang aku bahas satu. Nah, yang satu ini dari variannya yang Waterfall Hyaluronic Series juga. Nah, yang ini
kemasannya mirip, cuman beda warna. Terus dia tuh bedanya ya, kalau yang biru ini, kalau yang waterful itu dia hybrid. Hybrid itu kalau kalian belum tahu, gabungan dari physical sama chemical yang memiliki perlindungan terhadap UVA dan UVB seperti physical, namun diformulasikan dengan tekstur yang ringan, cepat nyerap, dan nyaman seperti chemical. Sunscreen ini bekerja dengan memantulkan sekaligus menyerap sinar UV sebelum menembus ke lapisan kulit. Nah, biasanya kalau yang hybrid gini, dia tuh non-komedogenik sama anti-inflammatory. Sehingga cocok untuk semua jenis kulit, aman untuk jenis kulit berminyak, berjerawat sekalipun. Teksturnya tuh gel, bisa dilihat dia tuh kayak agak-agak watery gitu. Sedikit ada wet cast, tapi oke lah, nggak lengket sama sekali. Ditimpa make up juga nggak peeling, masih terasa ringan. Pas pertama kali dipakai tapi ada sensasi kayak sedikit tinggi gitu. Tapi ya berapa detik lah, 30 detikan, 1 menitan menghilang. Masih oke, ke mata juga nggak perih. Nah yang kedua, ini tuh ada super soothing Kika dan aloe sunscreen. Ini sama sih buat yang kayak hydrating gitu. Nah kalau yang ini dia mineral sunscreen. Kalau aku sih sebenarnya lebih milih yang waterful, yang biru ya. Kalau kenapa? Karena yang ini kurang enak, white cast-nya tuh agak kenceng. Terus ini tuh kayaknya lebih cocok dipakai sama yang kulitnya berjerawat atau kombinasi, karena kan ada kandungan mineral ya. Jadi karena mengandung mineral, physical sunscreen ini tidak cocok digunakan oleh pemilik kulit berjerawat atau kombinasi, karena dapat memicu munculnya jerawat, dan kekurangan lainnya adalah mudah hilang ketika kulit berkeringat, jadi perlu lebih sering reapply. Nah yang hijau ini, yang soothing Kika and aloe sunscreen, sama kayak yang biru, tidak mengandung alkohol dan fragrance, jadi seharusnya keduanya cocok untuk jenis kulit sensitif. Kelebihannya, yang hijau ini mengandung Kika yang dapat menjaga kulit tetap terhidrasi dengan baik serta mencegah penuaan dini, serta mengandung aloe vera yang di dalamnya mampu mengunci kelembapan kulit, mencegah peradangan dan iritasi. Yang saya kurang suka dari yang hijau ini, dia takes time buat menyerap di kulit dan white cast-nya lumayan. Terus ada sedikit sensasi lengket setelah menyerap. Kalau saya sih prefer Jumiso Waterful Hyaluronic Sunscreen untuk sehari-hari, karena memang dia tuh lebih cepat nyerap dan lebih enak aja gitu di kulit. Terus white cast-nya juga minim banget, walaupun masih ada tapi minim banget. Nah jangan lupa untuk menggunakan sunscreen setiap hari ya teman-teman, untuk meminimalisir bahaya dari paparan sinar matahari. Kalau nggak kemana-mana gimana? Nah kalau aku nggak kemana-mana, aku biasanya pakai yang hijau, yang di rumah. Karena memang masih perlu pakai sunscreen, karena sinar UVA bisa menembus awan, kaca, bahkan berdampak langsung ke lapisan kulit epidermis. Jangan lupa buat reapply setiap 2-3 jam sekali, dan setelah menggunakan sunscreen, minimum 30 menit, jangan langsung keluar ke bawah terik sinar matahari. Kalau bisa, setelah berkeringat pun kalian oleskan kembali sunscreennya, walaupun belum 2 atau 3 jam. Kalau kalian kira-kira tertarik sama produk yang mana nih? Komen ya. Thank you for watching. Jangan lupa komen, like, sama subscribe ya. Terus kalian ada ide nggak aku kira-kira bahas skincare apa lagi gitu untuk di YouTube ini? Tapi kalian kalau pengen bahas lebih detail tentang produk ini, kalian bisa lihat di blog aku, karena aku juga bahas ini di blog aku. See you next time.